Ini saya pasangkan soket seperti ini. Ini yang 3 kabel ini, yang biru, hijau, sama kuning adalah pas motor ke motornya. Nah, ini sensornya saya pasang sengaja, nggak dipasang juga bisa bekerja ini controller. Terus yang di sini terminal kabel positif sama negatifnya, yang tengah ini adalah switch kontaknya. Nah, ini kembali lagi ya. Ini lama nggak ngevlog sepeda listriknya. Ini dapat sepeda listrik ini nggak tahu bisa atau enggak. Nggak ada kuncinya juga. Ini dapat bantuan dari pemerintah ya, kayaknya juga sudah dimodifikasi. Tadinya itu dia nggak ada gasnya seperti ini, tapi mainnya sensor di kaki sini beda. Nah, di sini ada satu buah sensor ya ini. Ini bila mana di kayu atau di pedal seperti ini, intinya berputar. Nah, kontrolernya ini juga ikut menyuplai motor untuk berputar. Apa itu, pada dasarnya throttle-nya itu diganti sama sensor pedal ini, jadi biar orang tua itu nggak males menggerakkan kaki. Ini dapat bantuan dari pemerintah ini. Sebenarnya udah keluar udah lama. Ini kemarin dapat di tukang rosok nih, kemarin cuma 300 harganya, 300 NT, sekitar 150.000 lah dapat sepeda listriknya. Nanti kita akan modifikasi buat iseng-iseng main-main. Ini baterainya ini 4 biji, kayaknya kecil, jadi segini doang, yang atas ini kosong. Nanti kita akan kasih 6 biji 72 volt sama pakai controller 1500. Motornya tetap menggunakan ini ya. Kita lihat seberapa cepat, saksikan terus. Nah, ini teman-teman lihat ya, baterainya setelah dibongkar ternyata cuma ada 4 biji. 4 biji 12 volt 9 ampere ya. Ini sangat kecil buat sepeda listrik. 9 ampere. Kualitas apa itu, kapasitas yang kurang, tapi untuk daya controller 300 watt itu sudah bisa ya. Nah, baterainya kecil-kecil. Kalau normalnya tempat seperti ini itu sekitar segini baterainya, sekitar 14 ampere 12 ampere ya, hampir separuhnya dia. Lihat pertaniannya, hampir separuhnya, lebarnya separuhnya, panjangnya sama. Nanti baterainya akan kita isi 6 biji ya, kalau muat nanti kita keluarkan semua. Apakah muat kita isi 6 biji ya. Ini lebarnya kalau 2 dijadiin 1 juga agak terlalu lebar ya. Ini penataannya agak susah ini. Tuh, lebarnya selisihnya ada cukup 2 jengkal lah ini. Nggak tahu muat atau enggak, kita coba ya, kita modifikasi, kita kasih 6 biji. Ini baterainya setelah saya coba untuk menatanya seperti ini ya. Ini yang atas ini tadinya cuma 2, saya kasih 3 ini. Ada 3. Terus nanti yang bawah ada 1 di sini. Enggak tahu bisa muat atau enggak. Kayaknya sih muat sih. Nah, kita coba seperti ini. Terus yang satunya di sini. Ini baru saya cas ya ini. Agak besar, yang ini 15 ampere ini. Pakai Yuasa ini. Ini untuk bagian kontrolernya seperti ini ya. Ini nggak ada jalur apa throttle-nya dari bawaan pabriknya, emang nggak dikasih. Coba kita buka. Oh, seperti ini kontrolernya. Tidak ada. Oh, ini udah diganti sih ini. Oh, ini udah diganti ya, maaf. Tadinya ini memang nggak ada, untuk input throttle-nya nggak ada ya. Cuma ada jalur sensor 3 ini saja, tapi ini udah diganti ya, 350 watt sama semua ya. Nanti kita akan modifikasi menggunakan 1500. Kita coba dulu, kita tata letak baterainya. Ini untuk kontrolernya saya pasang di sini ya. Ini 1500 watt di bawah jok sama. Ini untuk jalurnya, pengabelannya dari baterai sama motornya. Sebentar, saya tinggikan terlebih dahulu biar agak kelihatan dengan jelas ya. Ini saya pasangkan soket seperti ini. Ini yang 3 kabel ini, yang biru, hijau, sama kuning adalah pas motor ke motornya. Nah, ini sensornya saya pasang sengaja, nggak dipasang juga bisa bekerja ini controller.
Terus yang di sini terminal kabel positif sama negatifnya, yang tengah ini adalah switch kontaknya, dan ini untuk ke throttle atau gas. Untuk speednya saya belum pasang ya, 1 2 3 nya. Nah, nanti kita akan coba pakai speed 2 terlebih dahulu. Ini kalau dilepas gini posisinya switch 2 ya, kecepatannya nomor 2. Kalau hitam sama abu-abu di chamber digabung seperti ini itu switch 3. Kalau hitam sama pink di chamber itu switch 1. Kalau los gini itu kecepatan nomor 2. Ini darurat ya. Nanti kita selagi menunggu baterainya penuh itu lagi dicas yang 1. Nah, untuk fitur-fiturnya yang nggak penting, di sini ada ini speedometer. Teman-teman kalau bisa lihat ya. Saya zoom gini. Ini kan yang pokoknya sudah dipasang semuanya ke bawah sini. Ini tinggal fitur-fiturnya saja ya. Ini tegangannya sama. Jika teman-teman menggunakan 4 baterai 48, intinya ini keadaan kontak off. Di sini tetap ada setrumnya, sama dengan strum kabel besarnya ini, merah sama hitam. Ini biasanya untuk alarm. Kalau yang ini putih satu ini ada soketannya ini. Nah, ini bila mana teman-teman ingin merubah putaran permanen, semisal sekarang kita gas maju ke depan ya, keadaan di kontak tapi nah kita tancapkan seperti ini, kita jumper seperti ini, nanti dengan sendirinya dinamo akan berputar mundur. Nanti kita cabut lagi udah permanen. Dia tidak peduli kontak keadaan on ataupun off. Kalau sudah kita, ini intinya untuk membalik putaran permanen lah. Kalau untuk membalikkan putaran sementara, di sini ada fiturnya, yaitu warnanya kabel itu hitam, groundnya ini hitam ini, sama kuning ada garisnya hijau. Ini kalau kita jumper, kalau kita kasih switch keadaan connect itu bisa mundur, kalau kita lepas bisa maju lagi, seperti itu. Dalam catatan putaran dinamo tidak jadi masalah ya, kabel pasnya benar, jalur sensornya benar. Ini bisa kita bermain fitur seperti ini. Intinya cuma itu aja sih. Untuk yang biru sama hitam ini switch rem, ini keluaran lampu 12 volt. Ini untuk masukkan arus 12 volt. Biasanya kalau kita rem, lampu belakang itu menyala, ada arusnya 12 volt dari regulator penurun tegangan 12 volt ya. Oke, ini inputnya 12 volt, tapi saya sarankan tidak usah dipasang, takut teman-teman salah pasang. Cuma itu saja, sangat simpel sekali. Nanti mari kita coba pasang baterainya. Ya, ini setelah dicoba ya, wah ini torsinya itu sangat kuat sekali, meskipun motornya kecil ya. Nggak tahu ini berapa watt, kurang tahu. Ini tadi udah saya coba, tarikannya sangat mantap ya, meskipun agak sedikit semlenget ya, atau hangat-hangat gimana gitu. Ini untuk speednya saya langsung loskan ketiga, speed 3 saya jumper pakai kabel. Nah, ini pengambilannya cukup simple ya, yang saya gunakan cuma ini throttle, ini untuk handle apa itu namanya, untuk konektor dari kontak sama baterai sini. Ini untuk jalur motornya ini sudah sama ya. Ini teman-teman bisa lihat yang saya maksudkan tadi ya. Nah, sebentar saya tinggikan dulu biar enak. Tadi yang saya maksud itu seperti ini. Kabel putih di sini ada 2 ini ya. Nah, ini agak jauhan dikit, saya jauhkan dikit. Nah, sini mungkin motornya kelihatan, kabelnya juga kelihatan ya. Ini posisinya on. Saya gas di sini langsung nyala ya. Tuh, langsung muter. Nah, dia mau masuk kerja itu. Itu namanya Mas Munis mau masuk kerja. Orang Cirebon, Indramayu, Cirebon. Nah,
ini kembali lagi ya, ada iklan sedikit tadi. Nah ini untuk konektor putih ini, switch 2 ini kan saya gas maju ya, tuh maju, putarannya maju. Kalau kita konekkan seperti ini, kontak posisi on, dia otomatis putarannya akan berbalik arah seperti ini. Sebentar ya. Apakah sudah rusak ini, kok nggak bisa ini? Dan jamur soketnya ini. Oh, soketnya jamur ini. Harusnya ini bisa putar balik ya ini. Saya matikan, saya nyalakan lagi. Tuh, dia langsung muter ke belakang ya. Lihat teman-teman. Tuh, ini maju. Teman-teman lihat dengan jelas putaran dinamonya. Tadi maju ya, ini saya gas maju. Tuh, kalau saya konekkan seperti ini dia mundur. Tuh, mundur. Dia mundur ya. Ini maju lagi. Ini permanen. Kalau yang ini itu cuma sementara, yang hitam garis hitam polos sama kuning garis hijau ini cuma sementara ya. Ini controller ini cocok buat mobil-mobilan yang bisa atret atau mundur. Meskipun dia nggak ada sensornya, dia tetap bisa ya. Ini masih maju ya. Nah teman-teman bisa lihat nih, saya cabut sensornya. Ini jalur sensor ya, ada 5 dari dinamo motor. Saya cabut ya, saya cabut, tetapi masih bisa berjalan dengan normal tuh, tanpa ada kendala sedikit pun. Jadi intinya setiap controller itu beda-beda ya. Ada yang dia bekerja perlu masukkan sinyal clock dari hal sensor yang ada di motor. Ada juga yang bisa bekerja tanpa hal sensor. Jenisnya sensor pun juga ada banyak. Nah, kita konekkan lagi. Sebenarnya ini nggak ada gunanya kalau buat controller ini. Sangat kencang sekali ya. Tadi udah dicoba, torsinya itu sangat kuat. Bahkan bisa jumping tadi. Ya ini tampaknya sepedanya cukup simpel. Sepeda sayur tapi kecepatannya sangat luar biasa. Teman-teman bisa bereksperimen. Ini kalau teman-teman ada yang tanya ya, kemarin kalau motornya kecil dikasih kontrol besar bisa enggak? Bisa saja, asalkan tidak begitu bebannya tidak terlalu berat. Kalau cuma sebentar-sebentar saja, bebannya ringan buat 1 orang 2 orang, ini insya Allah motornya nggak jadi masalah ya. Ini kan teman-teman bisa lihat kabel motornya cuma sekecil gini apabila dialiri arus listrik. Sedangkan dari controller seperti ini, teman-teman bisa bandingkan ya. Kalau buat eksperimen nggak apa-apa, nggak jadi masalah ya. Ini kecepatannya relnya besok saya ukur lah, kurang lebih sekitar 70 ke atas ini, nggak nyampe 80 lah. Baterainya 5. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Ini switchnya aja pakai switch exhaust ini loh, tuh. Udah jadi ya, sangat sangat asik buat main-main. Oke, kira-kira cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Nanti di video selanjutnya bisa request komentar teman-teman satu persatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.